Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianung Azawaridia, NIM 857901106 dari Prodi PGSD UPBJJ UT Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hubungan timbal balik antara filsafat dan pendidikan. Filsafat ilmu memiliki hubungan yang sangat erat dengan pendidikan. Keduanya saling memengaruhi dan mendukung dalam bentuk proses pendidikan yang ilmiah, bermakna, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Yang pertama, filsafat ilmu berperan dalam mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu membantu pendidikan agar berkembang secara terarah dan memiliki dasar-dasar pendidikan yang jelas. Dalam filsafat ilmu terdapat 3 kajian, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi membahas tentang hakikat suatu hal, kemudian epistemologi membahas bagaimana ilmu diperoleh dan dikembangkan, selanjutnya aksiologi membahas tentang nilai dan manfaat ilmu. Yang kedua, pendidikan yang bermakna dan bernilai juga turut memperkuat pendidikan filsafat ilmu. Pendidikan menjadi tempat penerapan berbagai pemikiran filsafat dalam kehidupan nyata. Ketika pendidikan berkembang mengikuti kebutuhan zaman, maka filsafat ilmu juga ikut berkembang karena munculnya berbagai pertanyaan dan pemikiran yang baru. Contohnya, perkembangan teknologi digital dalam pembelajaran membuat para ahli pendidikan mulai memikirkan kembali bagaimana etika penggunaan teknologi, efektivitas pembelajaran daring, serta pentingnya pendidikan karakter di era modern. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya digunakan oleh filsafat ilmu, tetapi juga mendorong lahirnya pemikiran-pemikiran filsafat yang baru dalam pendidikan. Ketiga, filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis dalam membedah berbagai persoalan pendidikan. Hal ini karena filsafat ilmu mampu menganalisis masalah pendidikan melalui 3 pendekatan utama, yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi digunakan untuk memahami hakikat masalah pendidikan, misalnya setiap peserta didik memiliki kemampuan belajar yang berbeda-beda. Epistemologi digunakan untuk menentukan metode atau cara yang tepat dalam menyelesaikan masalah pendidikan. Misalnya, guru memilih metode diskusi, pembelajaran proyek, atau pembelajaran berbasis teknologi agar siswa lebih mudah memahami materi. Sedangkan aksiologi digunakan untuk menilai manfaat dan dampak dari suatu kebijakan atau proses pembelajaran. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya dinilai dari hasil akademik, tetapi juga dari pembentukan karakter dan manfaat bagi kehidupan sosial. Yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktek pendidikan dapat dilihat dalam kebijakan pendidikan, kurikulum, maupun proses pembelajaran. Salah satu contohnya adalah kurikulum merdeka yang menekankan pembelajaran aktif, kreativitas, dan pengembangan karakter peserta didik. Dalam proses pembelajaran, guru tidak hanya menggunakan metode ceramah, tetapi juga menerapkan diskusi kelompok, presentasi, dan proyek, serta pemecahan masalah agar siswa lebih aktif berpikir kritis dan mandiri. Jadi, sebagai kesimpulannya, filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan yang saling memengaruhi. Filsafat ilmu memberikan dasar pemikiran, arah, dan analisis pendidikan, sedangkan pendidikan menjadi sarana penerapan sekaligus pengembangan filsafat ilmu dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, keduanya sangat penting dalam menciptakan pendidikan yang ilmiah, bermakna, serta mampu membentuk manusia yang berilmu, berpikir kritis, dan berkarakter.